warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Zulaima dari kelompok 10 dari kelas 10 3 ingin menjelaskan tentang sejarah awal Kerajaan Pajajaran. Sebelumnya, Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan umat Hindu yang berdiri di wilayah Pakuan, tepatnya Jawa Barat. Oleh karena itu, Kerajaan Pajajaran sendiri juga dikenal dengan nama Kerajaan Pakuan yang pada tahun 1030 Masehi sampai dengan 1579 Masehi pernah menjadi ibu kota Kerajaan Sunda Galuh. Pada saat itu, orang-orang memiliki kebiasaan untuk menyebut suatu kerajaan dengan menggunakan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda Galuh dikenal juga dengan nama Kerajaan Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Pajajaran saja. Sejarah awal Kerajaan Pajajaran. Sejarah menyebutkan bahwa awal berdirinya Kerajaan Pajajaran ini adalah pada tahun 923 Masehi dan pendirinya adalah Sri Jaya Bupati. Bukti-bukti ini didapat dari prasasti Sanghyang berumur 1030 Masehi yang ada di Sukabumi. Lebih lanjut, rupanya Kerajaan Pajajaran ini didirikan setelah perpecahan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Rahyang Wastu. Saat Rahyang Wastu meninggal, maka Kerajaan Galuh terpecah menjadi dua, satu dipimpin oleh Dewa Niskala dan satunya lagi dipimpin oleh Susuk Tunggal. Meskipun terpecah menjadi dua, namun mereka memiliki derajat kedudukan yang sama. Asal-muasal Kerajaan Pajajaran dimulai dari runtuhnya Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400 Masehi. Saat itu Majapahit semakin lemah, apalagi ditandai dengan keruntuhan masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima. Sehingga ada beberapa anggota kerajaan serta rakyat mereka yang mengungsi ke ibu kota Galuh di Kawali, wilayah Kuningan di mana masuk Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan dari Raja Dewa Niskala. Raja Dewa Niskala pun menyambut para pengungsi dengan baik. Bahkan kerabat dari Prabu Kertabumi yaitu Raden Baribin dijodohkan dengan salah seorang putrinya. Tidak sampai di situ, Raja Dewa Niskala juga mengambil istri dari salah seorang pengungsi anggota kerajaannya. Sayangnya, pernikahan antara Raja Dewa Niskala tidak disetujui oleh Raja Susuk Tunggal, karena ada peraturan bahwa pernikahan antara keturunan Sunda Galuh dengan keturunan Majapahit tidak diperbolehkan. Peraturan ini ada sejak peristiwa Bubat. Karena ketidaksetujuan dari pihak Raja Susuk Tunggal, terjadilah peperangan antara Susuk Tunggal dengan Raja Dewa Niskala. Agar perang tidak terus-menerus berlanjut, maka Dewan Penasehat kedua kerajaan menyarankan jalan perdamaian. Jalan perdamaian tersebut ditempuh dengan menunjuk penguasa baru, sedangkan Raja Dewa Niskala dan Raja Dewa Susuk Tunggal harus turun tahta. Kemudian ditunjuklah Jaya Dewata atau dikenal juga dengan Prabu Siliwangi, yang merupakan putra dari Dewa Niskala sekaligus menantu dari Raja Susuk Tunggal. Jaya Dewata yang telah menjadi penguasa bergelar Sri Baduga Maharaja memutuskan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan. Dari persatuan kedua kerajaan tersebut, maka lahirlah Kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 Masehi. Oleh sebab itu, lahirnya Kerajaan Pajajaran ini dihitung saat Sri Baduga Maharaja berkuasa. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang sejarah awal Kerajaan Pajajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Zamzami dari kelas 10 3. Kali ini saya ingin membahas tentang letak geografis dan daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Dan saya ingin membahas tentang tatanan politik Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, letak geografis dan daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran atau sering kita sebut sebagai Pajajaran adalah ibu kota Kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai dengan 1579 Masehi di dataran Pasundan. Kerajaan Pajajaran ini berada di wilayah Jawa Barat, atau lebih tepatnya berada di wilayah Bogor. Kedua, tatanan politik Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran pernah dipimpin oleh 6 raja. Yang pertama adalah Raja Sri Budaga Maharaja atau sering kita sebut sebagai Prabu Siliwangi. Ia memimpin Pajajaran pada tahun 1482 sampai dengan 1521. Dia bertahta di daerah Pakuan atau sekarang bisa disebut Bogor. Yang kedua, Surawisesa memimpin Pajajaran pada tahun 1521 sampai dengan 1535. Yang ketiga, ada Ratu Dewata. Dia memimpin Pajajaran dari tahun 1535 sampai dengan 1543. Yang keempat, ada Ratu Sakti. Dia memimpin Kerajaan Pajajaran dari tahun 1543 sampai dengan 1551. Yang kelima, ada Ratu Nila Kendra. Dia memimpin Kerajaan Pajajaran dari tahun 1551 sampai dengan
1567 meninggal di Pakuan, Bogor karena serangan Hasanuddin dan anaknya melawan Yusuf. Yang keenam atau yang terakhir ada Raja Mulya. Raja Mulya memimpin Pajajaran pada tahun 1567 sampai dengan 1579. Dikenal sebagai Prabu Surya Kencana, memerintah dari Pandeglang. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Faida Panza dari kelas 10 MIA 3 kelompok 10 Sejarah Indonesia ingin menjelaskan tentang kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Pajajaran dan juga runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Di masa Kerajaan Pajajaran, pertanian merupakan mayoritas pekerjaan rakyat Sunda. Itulah mengapa kehidupan ekonomi di Pajajaran terbilang cukup bagus, karena berdasarkan kitab cerita Parahyangan dapat diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Sunda pada umumnya adalah bertani. Kerajaan Pajajaran setidaknya memiliki 6 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Banten, Pelabuhan Pontang, Pelabuhan Cigede, Tamraga, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Setiap pelabuhan tersebut memiliki fungsi untuk menarik pajak dari para pedagang baru yang datang, seperti mereka ingin menjual barang dagangannya ataupun baru masuk ke dalam daerah Pajajaran. Meskipun pusat kekuasaan Kerajaan Pajajaran berada di pedalaman, namun hubungan dagang dengan kota dan bangsa lain berjalan dengan lancar. Di kota-kota pelabuhan Pajajaran banyak berdagang seperti sembako, rempah-rempah, sayur mayur, dan buah-buahan. Sedangkan di kehidupan sosial berdasarkan kitab Sahyang, kehidupan masyarakat Pajajaran dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok rohani dan kelompok cendekiawan, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang tertentu, misalnya para brahmana yang menguasai banyak mantra. Yang kedua yaitu kelompok aparat atau pemerintah. Kelompok aparat yaitu seperti para tentara dan para prajurit yang bertugas menjaga keamanan. Yang ketiga adalah kelompok ekonomi, yaitu orang-orang yang melakukan tindakan ekonomi seperti berdagang, berjualan, dan lain-lain. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran mengalami keruntuhan karena mendapat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya, zaman Pajajaran ditandai oleh diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, yaitu singgasana raja dari Paku, yang dipindahkan dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Banten oleh Maulana Yusuf. Batu yang berukuran 200 x 160 x 20 cm itu dibawa ke Banten karena ada tradisi politik dan karena tidak mungkin ada raja baru lagi dari Pakuan. Dan itu menandakan Maulana Yusuf sebagai penerus kerajaan Sunda berikutnya. Dan dia adalah penerus yang sah karena buyutnya itu merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja. Sedangkan orang-orang Hindu yang tidak mau masuk ke dalam Islam pada saat runtuhnya kerajaan Pajajaran, mereka semua melarikan diri ke dalam pedalaman. Nah, orang-orang Hindu tersebut sekarang sering disebut sebagai suku Baduy. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.